sebetulnya booster ASI yang paling ampuh itu cuma ibu yang berbahagia. Anak kalian tuh nggak ngerti, anak kalian itu apa ya, mereka nggak minta kok, mami harus asinya segini, mami harus kasih aku asi segini, mami harus gini, nggak ngerti. Mereka tuh cuma tahu ibunya tuh harus bahagia. Halo mami-mami yang luar biasa, hari ini apa kabar? Tentunya semua baik-baik aja. Aku selalu berdoa semoga kita semua selalu dikasih kesehatan, selalu dikasih sukacita yang lebih, selalu dikasih semangat yang baru. Dan juga aku mau nyampein yang pertama, jangan lupa subscribe. Ini bakal aku ulang-ulang terus, kalian wajib subscribe sampai kalian subscribe. Sekarang aku tunggu 1, 2, 3 subscribe. Dan juga buat mami-mami, aku kemarin banyak sih, ini kan sudah YouTube yang kesekian ya, yang keberapa ya, 4 atau 5. Aku super thank you banget karena setiap kali aku habis upload YouTube ini banyak banget yang kayak support aku balik dengan say thank you, karena udah, maksudnya kayak YouTube aku nih berguna banget untuk kalian. Aku harap YouTube ini nggak berhenti cuma di aku dan mami-mami aja, tapi siapa tahu banyak teman-teman mami juga yang membutuhkan. Jangan lupa bolehlah dibantu sharing YouTube aku ke mereka supaya makin banyak ibu-ibu yang bisa kita support. Dan jangan lupa juga buat temennya untuk subscribe, oke? Tunggu ya, jangan lupa untuk subscribe. Dan langsung aja kita masuk ke pembahasan apa sih yang mau aku bahas hari ini. Sebetulnya hari ini tuh aku nggak mau membahas topik ini. Aku kemarin tuh sudah ngobrol-ngobrol sama tim. Kita tuh sebetulnya mau bahas masalah KB dan menstruasi. Terus aku nggak tahu kenapa ini tuh kayak terngiang-ngiang terus di aku. Kayak aku harus membahas ini, aku pengen sharing masalah ini. Jadi hari ini kita bahas mungkin agak sedikit melenceng dari tips-tips perasian atau yang berhubungan dengan perasian. Jadi di sini aku murni mau sharing. Berapa hari ini memang aku sedikit slow respon dalam membalasi WhatsApp. Itu dikarenakan aku merasa gini, terlalu banyak banget WhatsApp yang masuk ke aku itu mami-mami ini konsulnya ini sudah melenceng dari perasian. Jadi tuh lebih banyaknya itu kayak gini, aku lihat di Instagram, lihat di foto ini mami-mami ini bisa dapat ASI segini banyak. Terus aku lihat kayak di Instagram, ASIku belum sekental itu. Aku lihat begini, anaknya sudah segini. Di teman-teman kantorku ASIku ini yang paling sedikit sampai aku minder dan lain-lain sebagainya. Itu banyak banget. Ini kayak aku merasa kayak gini, sebetulnya pencuri kebahagiaan terbesar kita. Jadi hari ini tuh aku membahas masalah topik bahagia. Aku merasa gini, pencuri kebahagiaan kita terbesar itu adalah ketika kita membandingkan diri kita tuh dengan orang lain. Kayak kita kan selalu ngomong ya, dari dulu tuh ada istilah kayak rumput tetangga ini selalu lebih hijau daripada rumput sendiri. Padahal di situ aku selalu merasa gini, apa sih yang membuat rumput tetangga ini lebih hijau? Adalah ketika kita membandingkan, kita selalu fokus ke rumput tetangga itu, sampai kita itu akhirnya lupa menyirami rumput kita sendiri. Ya otomatis kalau kita lupa menyirami rumput kita sendiri, akhirnya rumput kita nggak akan jadi sehijau rumput tetangga, seperti itu kan. Ketika kita fokus melihat rumput tetangga yang hijau itu, kita akan jadi kayak, kita tuh selalu cari-cari, kayak selalu liatin terus, kok bisa ya, tapi nggak ada action. Nah sama seperti zaman sekarang itu, kita kan dihadapkan dengan Instagram nih. Kita ambil contoh kerja aja di Instagram. Di Instagram itu banyak orang ngepost, nggak mungkin orang ngepost itu hal-hal yang nggak menyenangkan. Pasti semua yang dipost hal-hal yang baik. Termasuk aku pun juga, aku akan men-sharingkan hal-hal yang membuat aku tuh bahagia. Nggak mungkin orang itu mau buka kayak jeleknya. Misal nih, aku lagi cekcok sama suami aku, nggak mungkin kan aku mau videoin terus aku rekam terus aku upload di Instagram, itu nggak mungkin. Setiap orang yang nge-share di Instagram itu adalah segala sesuatu yang menurut mereka itu baik. Apakah yang dirasakan mereka tuh seperti itu juga, kita juga nggak bisa ngejudge, kita juga nggak tahu. Tapi kalau aku pribadi, aku selalu kayak gini, aku mau men-sharingkan yang baik. Apa yang menurut aku baik, aku men-sharingkan yang baik. Aku mau membagi yang baik. Aku mau membagikan, aku diberkatin Tuhan yang baik, aku mau membagi yang baik. Itu kalau semisal kayak aku pribadi, aku selalu merasa seperti itu. Tapi untuk orang lain kita kan juga nggak bisa ngejudge ya. Oh berarti orang ini tuh mungkin cuma gini aja, kita juga nggak boleh ngejudge satu sama yang lain. Tapi seringkali yang akhirnya di-sharingkan di Instagram ini, apa yang kita lihat itu adalah
menjadikan kayak ini patokannya gitu loh, orang ini seperti ini. Sama kayak kita melihat asinya orang lain, asinya mami lain, tiba-tiba dia sharing, puji Tuhan, thanks God, asiku sudah berlimpah sampai segini. Lalu kita semerta-merta langsung menangkap kayak, wih keren, wih hebat ya, dia pasti mami yang bahagia banget, aslinya banyak banget. Padahal kita nggak tahu loh selama kemarin ini udah usaha apa aja. Mungkin bisa jadi mami ini mendapatkan asi yang melimpah ruah ini juga dengan kerja keras, juga dengan dia mengorbankan jam tidurnya. Mungkin dia juga mengorbankan waktu me time-nya dia. Mungkin dia juga mengkorbankan waktu sampai dia nggak sempat makan, nggak sempat mandi. Mungkin dia juga mengkorbankan banyak hal kayak gitu kan. Tapi kan yang kita lihat itu, kita tuh cuma sering fokus sama hasilnya tuh langsung sebanyak ini, tapi kita nggak menghargai prosesnya. Nah menurut aku di sini aku tuh mau sharing, kenapa sih kita tuh maksudnya nggak belajar, kita tuh harus di situ belajar menghargai proses. Jangan kita tuh cuma fokus melulu ke hasil. Kita minum booster ASI, kita maunya langsung hasilnya instan. Aku minum 2 hari, minum 3 hari, maunya langsung kayak, kok aku sudah minum 3 hari, kenapa kok nggak hasilnya nggak secepat ini, hasilnya kok nggak begini. Ayo please, kita hargailah prosesnya, jangan terlalu fokus sama hasil. Ini yang mau aku bagikan sedikit ya. Kemarin itu sempat ada salah satu mami itu yang tiba-tiba itu DM aku seperti ini, enak ya jadi mau uung, pompa 2 menit aja hasilnya udah banyak. Kalau aku harus pompa segini itu baru dapat hasil segitu. Terus ini aku nggak jengkel, cuma aku tuh sempet kayak gini. Aku tanya ke dia, maksudnya, loh mami sehari sudah pompa berapa kali? Ya jarang-jarang sih mam, kalau pas lagi sempet aja lah, paling sehari 1-2 kali. Terus aku mikir gini, oke, berarti kamu tuh cuma lihat hasilku ini loh, hasilku yang saat ini, tapi kamu nggak lihat apa yang udah aku bangun, ya kan? Maksudnya kayak dulu waktu awal-awal aku juga pompa tuh hampir 1-2 jam sekali, itu sampai Marvel umur 5 bulan, bahkan 6 bulan sampai kemarin umur 11 kalau nggak salah atau 10 itu aku masih pompa sehari 8 kali. Baru-baru ini aja aku mulai mengurangi pompa itu sehari 4 kali. Nah, orang itu kadang fokus di situ, di hasilnya. Ketika aku liatin ini mam pompa, padahal aku nggak bermaksud pamer loh, aku pompa dong dari sini, itu nggak bermaksud seperti itu. Tapi maksudnya aku tuh mau nunjukin nih loh, ini hasilku setelah aku minum kelor seperti itu kan. Tapi yang dilihat itu mungkin setiap orang ini nangkapnya lain. Makanya kan apa yang aku sharingkan, nggak semua orang itu menangkap itu sebagai hal yang positif mungkin, tapi mungkin ada beberapa tuh yang akhirnya menangkap dari hal yang jadi angle yang nggak seharusnya seperti itu. Karena ketika kalian menangkap hal seperti itu sebetulnya tuh bukan itu malah menjadikan beban untuk diri kalian sendiri. Makanya di sini tuh aku banyak sekali kayak pingin ngomong. Sebenarnya aku kayak kemarin tuh aku langsung ngomong ke mami ini gini, mam, aku ceritain ke dia, aku waktu sama Marvel itu aku sehari pompa seperti ini. Aku akhirnya sharingkan ke dia tuh, aku sharingkan ini yang usaha aku lakukan, aku lakuin udah kayak gini. Terus setelah itu dia jawab gini, wow, maksudnya sampai segitunya ya mam ya usahanya ya, nggak capek kah mam, nggak ngantuk kah? Nah aku langsung mikir, loh kalau misal kamu mau hasil yang bagus ya ada proses-proses yang seperti itu. Mungkin memang prosesnya itu nggak selalu menyenangkan gitu loh, tapi kalian harus tahu tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Setiap proses yang kita jalani itu pasti akan ada hasilnya, dan hasilnya itu juga akan sesuai dengan apa yang udah kita korbankan. Jadi di sini yang aku mau tekanin, kalau bahagia itu adalah pilihan kita. Bahagia itu adalah ketika kita melihat segala sesuatu. Misal kayak tadi aku bilang ya, kita melihat ASI orang lain ini tiba-tiba banyak. Itu pasti ada plus dan ada minusnya. Dimana kita mau melihat itu sebagai sesuatu yang positif atau sebagai sesuatu yang negatif. Contoh kecil tuh menurutku gini, bahagia itu sangat sederhana. Kayak kemarin itu mertua aku tuh baru beliin baju untuk Marvel itu di pasar. Seharusnya di pasar dia itu bisa bisa negosiasi harga lah seperti itu kan. Tapi waktu ketika dia pulang itu dia tuh bilang gini, maksudnya dia cerita ke kita tuh seperti ini, mama tadi beliin baju di pasar, yang jualan itu orang tua, udah tua banget, suami istri tuh udah tua banget gitu. Terus karena mertua aku nih maksudnya tersentuh ya melihat kayak ini sudah tua tapi itu kok maksudnya apa ya, masih tetap seperti itu, perjuangannya seperti itu. Akhirnya mertua aku tuh memutuskan dia nggak menawar gitu loh, dia nggak nawar sama sekali, walaupun dia tuh sempet sebelumnya tuh ke toko lain dan mungkin di harga di toko ini tuh lebih mahal kayak gitu, tapi dia merasa walaupun dia membayar lebih mahal, dia itu bahagia kayak gitu loh. Dia bahagia karena dia tuh bisa berbagi berkat. Dia merasa bahagia tuh ketika dia bisa merasa kayak aku menolong orang ini kayak gitu loh.
Jadi menurut aku bahagia tuh sangat sederhana. Terus pernah juga kayak ini, suami aku tuh pernah waktu itu kan dia parkir, dia nggak punya uang kecil. Terus tiba-tiba suami aku tuh ngasih uang 20.000. Terus si bapak parkir ini itu kayak nggak mau, dia nolak pertamanya, nggak mau. Terus suami aku bilang, nggak apa-apa pak, bawa aja, aku nggak punya uang kecil. Terus si bapaknya tetap nggak mau. Akhirnya suami aku bilang gini, udah bawa aja, nanti sisanya kamu sumbangin ke masjid-masjid. Dia terima gitu loh. Terus dia langsung bilang, wah oke, siap kok, kalau begitu siap, saya akan sumbangkan, ini amanah gitu. Dan suami aku tuh cerita ke aku tuh dia bahagia loh. Dia bilang, gila, ada yang maksudnya orang yang seperti ini gini, dia tuh bahagia kayak gitu. Pokoknya intinya suami aku tuh cerita tuh dengan excited banget, kayak dia tuh kerasa kayak, ih masih ada ya orang yang sebaik ini zaman sekarang gitu loh. Mungkin bagi kita 20.000 itu kayak udahlah, kayak kita gini ya, 20.000 untuk pak parkir ya, kita maksudnya bukan ngomong gimana, tapi 20.000 untuk kita mungkin ya, kita sekali makan sekarang udah 18.000. Kalau parkir sekarang mobil di jalan tuh 3.000 sampai 5.000. 5.000 tuh kalau 20.000 setara dengan 4 mobil kan. Nah, dia menolak 20.000 ini, itu sebetulnya kan udah setara dengan dia dapat 4 kali parkirin mobil gitu loh. Tapi dia menolak hanya untuk karena dia itu nggak mau menerima uang yang bukan seharusnya gitu loh. Dan itu menurut suami aku tuh itu hal yang bagus banget, itu hal yang positif banget. Suami aku tuh bisa bahagia cuma dari bertemu dengan bapak parkir yang seperti itu. Jadi bahagia itu tergantung kita, bahagia itu pilihan. Kita mau melihat dari hal negatif sama hal positif, kita mau besarin yang mana. Kalau misal kita lihat hal yang sama nih ya, tapi yang satu membesarkan hal positifnya, yang satu membesarin hal yang negatifnya, tentu aja itu udah cara pandangnya udah berbeda gitu. Jadi bahagia itu pilihan, bahagia itu sederhana, bahagia itu nggak muluk-muluk. Miracle itu easy, miracle is easy. Miracle, keajaiban itu mudah didapatkan ketika hati kita itu berbahagia. Ketika kita bisa mensyukuri hidup kita bisa percaya sama Tuhan. Kalau ketika Tuhan memberi kita mujizat, perkara kecil, kita bisa bersyukur, Tuhan akan mempercayakan kita perkara yang besar. Sama seperti mengasihi itu juga, pengasihi itu juga seperti itu gitu loh. Mengasihi itu mengajarkan kita belajar untuk mensyukuri. Mengasihi itu harus kita lihat itu sebagai berkat. Jadi ketika kita bisa mengasihi, kita itu sebetulnya mendapatkan berkat yang luar biasa loh. Nggak semua orang bisa mengasihi, nggak semua orang bisa kayak gini. Berapapun hasil yang kalian dapatkan, nggak semua orang tuh bisa mendapatkan hasil seperti itu. Pasti masih ada orang lagi yang berusaha untuk jadi seperti kalian. Jadi apapun kondisinya itu syukuri gitu. Mengasihi itu sebuah berkat, mengasihi itu sebuah mujizat dari Tuhan. Kalian pernah mikir gak sih ketika kita bisa mengasihi itu gimana sih caranya Tuhan tuh sampai bisa ya, maksudnya bikin kita mengasihi baby nempel sampai ASI itu keluar, ASI itu gak pernah habis, ASI itu begini, ASI itu menyesuaikan sama baby bisa sampai gini-gini. Itu betul-betul mujizat banget. ASI, kalian pernah baca gak sih kalau sufor sebagus apapun itu tetap gak ada yang bisa ngalahin ASI. Yaitu tadi, mengasihi itu berkat. Jangan kalian lihat mengasihi ini sebagai hambatan. Jangan kalian lihat ketika kalian mengasihi itu berarti itu beban. Jangan kalian melihat ketika kalian mengasihi itu berarti kalian tuh kayak dikejar harus begini. Bukan. Tapi jadikan mengasihi ini sebagai suatu berkat untuk kalian. Ketika kalian melihat ini sebagai suatu berkat, ketika kalian mensyukuri, kita bisa dikasih kepercayaan Tuhan untuk mengasihi, kita tuh bisa enjoy jalaninya seperti itu.